Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Anjari Nuryanti, Erik Erlangga, dan Konita Kurniati akan menjelaskan tentang desentralisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian atau pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan. Kebebasan ini terdapat dalam tingkatan terorganisasi yang lebih pendek. Semakin besar desentralisasi itu, desentralisasi merupakan suatu masalah tingkatan pada rangkaian kesatuan. Keuntungan desentralisasi: 1. Para manajer tingkat bawah memiliki informasi yang terbaik mengenai keadaan lingkungannya, sehingga dengan begitu dapat mengambil keputusan yang lebih baik daripada atasannya. 2. Para manajer mendapatkan kemampuan untuk mengambil keputusan dan keterampilan yang lain yang pada akhirnya akan membantu kenaikan promosi mereka dalam organisasi itu. 3. Para manajer merasakan dan mendapatkan status yang lebih tinggi karena mendapatkan kebebasan itu, sehingga dengan demikian mendapatkan motivasi yang lebih besar. Lalu, kerugian desentralisasi. 1. Para manajer mungkin mengambil keputusan yang merupakan penyelewengan dari fungsinya. 2. Para manajer cenderung melakukan duplikasi atau meniru tugas-tugas pusat yang mungkin lebih murah bila dipusatkan, misalnya akuntansi, iklan, dan personalia. 3. Biaya untuk mengumpulkan dan memproses informasi sering mengalami kenaikan. Oke, yang selanjutnya, desentralisasi lebih populer pada organisasi-organisasi pencari keuntungan atau profit oriented, di mana pengeluaran dan pemasukan dapat diukur, daripada organisasi bukan pencari keuntungan nirlaba. Para manajer dapat diberi kebebasan ketika hasil-hasil mereka dapat terukur sehingga dapat lebih bertanggung jawab. Keputusan-keputusan yang lemah dalam pencarian keuntungan dapat menjadi nyata dari keuntungan yang tidak cukup dihasilkan. Kebanyakan organisasi nirlaba kekurangan indikator yang dapat dipercaya, sehingga jika memberikan kebebasan manajerial akan lebih beresiko. Dasar tengah, desentralisasi cenderung paling berhasil bila bagian atau unit-unit di tingkat bawah relatif tidak tergantung satu dengan lainnya, yaitu keputusan-keputusan seorang manajer tidak akan mempengaruhi nasib manajer yang lain. Apabila unit-unit bawahan melakukan banyak kegiatan pembelian dan penjualan intern dengan bagian-bagian lain dan dalam perusahaan yang sama, banyak melakukan pembelian dari rekanan pensuplai luar yang sama, atau banyak penjual ke pasaran di luar yang sama, mereka merupakan calon bagi sentralisasi yang lebih besar. Pusat keuntungan dan desentralisasi. Jangan samakan antara pusat laba atau pertanggungjawaban atas pendapatan dan pengeluaran, atau profit kontra accountability for revenue dan expenses. Dengan desentralisasi, kebebasan untuk mengambil keputusan mereka merupakan konsep yang terpisah satu dengan yang lainnya. Walaupun pusat laba jelas merupakan sarana akuntansi yang bertujuan untuk mempermudah desentralisasi, tetapi yang satu dapat ada tanpa yang lain. Sentralisasi versus desentralisasi. Pada setiap waktu beberapa perusahaan akan melihat keuntungan-keuntungan di dalam desentralisasi dan sebagian orang lagi di dalam sentralisasi atau perusahaan. Kebanyakan perusahaan penerbangan seperti South China Airlines, Liberia Airlines, dan Air France sedang melakukan desentralisasi. Di lain pihak, pada waktu yang sama, Sabana sebagai perusahaan penerbangan milik pemerintah Belgia sedang melakukan reorganisasi untuk membalikan tren yang terdapat desentralisasi. Di dalam industri asuransi, Aetna sedang menerapkan desentralisasi sedangkan Equitable sedang menerapkan sentralisasi. Bahkan perusahaan tentara Amerika Serikat dan organisasi terkenal sangat tersentralisasi sudah mulai melakukan desentralisasi beberapa tahun terakhir. Pusat investasi. Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi untuk menilai kerja pada manajernya berdasarkan pada laba yang diperoleh dan dihubungkan dengan dana investasi. Pengukuran kinerja pusat investasi adalah perluasan dan pengukuran kinerja pusat laba. Pengukuran kinerja ini diperlukan karena suatu divisi
yang memperoleh laba tinggi tidak berarti mempunyai kinerja yang baik jika laba tersebut dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Selanjutnya adalah ukuran kinerja pusat investasi. Menurut Radianto 2013, di dalam mengukur kinerja pusat investasi terdapat dua tolak ukur yang digunakan, yaitu return on investment dan economic value added. Harga transfer. Pengertian harga transfer menurut pengertian yang netral adalah murni merupakan strategi dan teknis bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Lalu untuk pengertian peyoratif, harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan titik antara lain bergeser ke negara yang tarif harga pajaknya lebih rendah. Juga dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu intercompany transfer pricing dan adalah transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Lalu yang kedua, intracompany transfer pricing adalah transaksi yang terjadi antara divisi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, penentuan harga transfer berdasarkan biaya. Penentuan harga transfer berdasarkan biaya digunakan pada transfer antara perusahaan yang menggunakan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Transfer pricing yang berdasarkan pada biaya dapat bervariasi antara lain biaya variabel sebenarnya, biaya tetap sebenarnya, biaya variabel standar, biaya total standar, biaya rata-rata, dan biaya total ditambah kenaikan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.